kuncinya memang untuk menghadapi dua jenis permainan seperti itu, kuncinya adalah eh, apa free flow di tengah Hmm. sama overlap gitu loh. Nah, pas kita lawan AS Roma itu kan kedua skema itu kan jalan tuh, dimana kita Nah, lihat karena ini eh, ada sedikit ilmu cocokologi ya. Kalau Waduh. yang golin itu Izes nggak apa-apa. Karena Hmm. sudah ada kecocokan antara boneka Juve yang mempunyai nama sama dengan oke. beliau gitu. Ada lah, balik lagi ke Jebra, ya kan? Zebra ya. Zebranya sama kan cocokologi ya. Siapa tahu jodoh ya kan. Halo kawan-kawan, Bentonarto, Magnifico, ya pokoknya bahasa Italia dah. Yang penting kita bahas Juve 2026 harus semangat lagi menghadapi tantangan yang lebih besar untuk Juventus, ya kan? Baik kawan-kawan, terima kasih sudah sama gua lagi dengan Rocky yang akan menemani kalian untuk mengisi di materi kali ini. Seperti biasa, gua nggak sendirian nih, selalu ditemani oleh narasumber yang kece-kece, yang ganteng-ganteng ya kan, selalu peminatnya banyak nih untuk di kolom komentar, baik itu Mas Ali maupun Mas Suryo ya kan, dengan jargon-jargonnya ya kan. Bagi para kawan-kawan atau teman-teman yang belum dan baru tahu channel Suara Juventus ini, alangkah lebih baiknya kita memperkenalkan diri dulu, mulai dari Mas Suryo dulu. Silakan Mas, diperkenalkan dulu kepada halayak semua ini. Siapa Anda nih? Ciao, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Gue Suryo, Juventini dari Depok. Depok ya kan, yang selalu kece Mas Suryo dari Depok. Nah, dia selalu mengisi di Suara Juventus ini dengan jargon-jargon atau singkatan yang baru ya kan. Nanti kita tungguin aja nih, pasti akan ada lagi nih. Betul. Baik, satu lagi narasumber yang katanya taraf ininya sudah kayak pundit-pundit Apa di nih? luar semua ya Mulut, kan. mulut. Silakan Mantap. Mas Ali, monggo diperkenalkan siapa namanya dari mana. Selamat Selamat pagi, siang, sore, malam. Mari kita ngobrol preview lawan Sassuolo. Seperti kita lihat di latar belakang, saya ada Weh, di luar Juventus Stadium, sementara weh, Bung Rocky ada di dalam iya, stadion. kita Topik lagi, kita sama. tapi Ini kita kita sama. reportase, Kita beli di lagi ini yang reportase di khusus ini. store-store yang di depan itu ya kan. Yang di Cuma, depan, yang iya, gawe-gawean. ya cuma berapa euro ya kan. Mari kita ngobrolin preview lawan Oke, Sassuolo. baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi kita kali ini, gua akan mempromosikan untuk membership di Suara Juventus ini. Bagi kalian yang ingin ngobrol-ngobrol kayak Suryo, kayak Mas Ali, kayak Jeki, kayak Bio, monggo ada di deskripsi channel kami. Ada itu nomor teleponnya, silakan dihubungi karena dengan begitu kalian bisa berkesempatan ngobrol dan mendapatkan berita-berita akurat mengenai Juventus ya kan. Sorry Sur, lu di mute tuh sorenya. Nah, jadi silakan monggo join untuk di channel kita. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, gua akan masuk untuk materi kita kali ini. Di tengah pekan nanti, Juventus akan menghadapi Sassuolo, yang dimana kita harus tandang ke Mapei Stadium. Berada di peringkat keempat klasemen sementara, Bianconeri sebenarnya ada tren positifnya, cuma ternodai saat melawan Lecce yang sebenarnya harusnya kita bisa menang nih ya kan. Namun ini menjadi alarm juga nih bagi Spalletti yang dimana kemarin sudah rentetannya bagus nih, menang menang menang, ada serinya juga. Sekarang seri lagi ya kan. Awal tahun bukannya menang tapi malah seri lagi. Nah, menurut para kalian nih gimana nih prediksi atau jalannya pertandingan nanti saat melawan Sassuolo, yang dimana
kemungkinan nggak akan kayak Lecce ya kan. Ini kayaknya lebih lebih menarik, lebih ada tensi tingginya karena di situ juga ada pemain Indonesia kesayangan kita, ada Bang J ya kan, J Itzes yang menjadi sorotan publik yang selalu masuk dalam line up-nya Sassuolo, serta ada pemain Juventus juga ya, apa ya? Tarek ya, Tarek dulu ya. Tarek Ya, Mihajlovic. ya Mojrovic. Nah, kira-kira gimana nih setelah partai kemarin melawan Lecce, apakah Juventus mengalami penurunan mental kah, frustasi ya kan? Takut nih menghadapi tim-tim gurem kayak Sassuolo, Lecce. Nah, apa justru ini menjadi sebuah motivasi nih untuk Juventus agar bangkit kembali? Nah, kira-kira gimana nih perbaikannya secara internal di klub Juventus menghadapi Sassuolo? Silakan Bang Ali dulu deh. Oke, lawan Sassuolo gue mau coba tinjau sebenarnya dari satu dari sisi Juve, dua dari sisi Sassuolo. Hmm, Dari sisi Juve sebenarnya tren Juve sejauh ini pun meskipun dengan hasil tidak memuaskan lawan Lecce kemarin masih tetap positif ya. Dari hmm, berapa 8 pertandingan sisanya menang, satu kali kalah lawan Napoli, satu kali seri lawan Lecce kemarin. ya, Ini buat kemarin lawan Lecce itu menurut gue cuman jadi kayak apa ya, kayak batu sandungan kecil lah. Juve kalau kalau dengan status Juve sebagai tim heritage, tim hmm, papan atas, tim terkenal di Italia, ya ini memang saatnya kesempatan buat bounce back gitu loh dengan dengan take notes dari apa hal-hal yang masih bisa diperbaiki dari kemarin lawan Lecce. Kalau kita lihat kemarin lawan Lecce itu kan hmm, katanya Spalletti sudah mulai memainkan formasi 4-2-3-1 ya kan. hmm, hmm, Satunya satu gelandang serang yang di tengahnya itu McKennie. Nah, mungkin Juve nanti pas lawan Sassuolo bisa memberikan sedikit tweak deh tuh mana pemain-pemain yang nggak jalan di skema kemarin ditukar biar babak pertamanya tuh nggak se-wasteful pas lawan Lecce kemarin gitu. hmm. Nah, kalau dari sisi Sassuolo, Sassuolo sendiri peringkat berapa sih? Dia peringkat 10 ya kalau nggak salah ya. Itu Iya, kan ya meskipun dari segi produktivitas jumlah golnya hampir sama kayak kayak Juve, Juve itu 24 gol di Liga, Sassuolo itu 23. Tapi dari segi defense, Sassuolo ini sebenarnya nggak begitu bagus. Mohon maaf Bang J, tapi ya memang kena duetnya buzzer lo, dengan awas Tarek lo. Muha enggak ya it is what it is. Mereka bobol udah 22 kali ya. Iya sih, Memang duetnya dengan Tarek Muhairemovic promising tapi apa ya belum bisa memberikan belum. performa yang konstan gitu aja Ya, sih. Nah, Juve Juve juga seharusnya bisa mengambil kesempatan di situ ya. Apalagi kalau kita lihat Sassuolo ini dari 4 pertandingan terakhir tuh belum belum pernah menang gitu loh. Terakhir ya, mereka menang itu awal Desember pas lawan Fiorentina. Sisanya di kandang mereka kalah lawan Torino terus kemarin juga di kandang seri lawan Parma kan. Ini sebenarnya kan indikasi kalau mereka mereka itu bukan tim yang menakutkan di kandang. Ya kan? hmm, Nah, ya, Juve harus bisa ngambil kesempatan itu. Balik lagi apa di jadwal jadwal mantap apa jamet jadwal jam, jam. ja- Loh, Surya yang jadwal menang tahu. terus. Nah, itu harus Jadwal, bisa kita Ya. manfaatkan. jadwal menang enak tenan. Eh. Asik. Nah, lanjut Bang Suryo. Dari gue cukup sekian. Oke, terima kasih. Nah, lanjut aja Bang Suryo, gimana nih cara memperbaiki di internalnya Juve saat kemarin seri? Apakah menjadi sebuah motivasi kah untuk menjadi kemenangan atau malah mengalami penurunan mental nih kan atau frustasi nih? Kira-kira gimana nih? Ya, jangan dong kalau penurunan mental atau frustasi kan ini kan suatu tim yang diisi oleh pemain-pemain muda. Kalau penurunan mental atau frustasi yang tentu bisa menghasilkan gol. Tenang dulu, pelan dulu. Mana tadi menyambung narasi dari Bro Ali tadi atau wacana Bro Ali tadi yang sudah itu pemain-pemain yang terlihat kurang tenang itu sementara digantikan dulu ya kan atau so-so gitu. Kita Nah, oke itu Ram ya kan lu dikasih kesempatan main sekarang
sampai dengan menit 30 atau katakanlah sampai dengan babak pertama dan lu gak memberikan hasil yang positif, ya lu kita ganti gitu dengan pemain yang lain gitu, nggak ada salahnya. Atau katakanlah sudah sesegera mungkin diganti karena ini backnya itu Tarek sama Jay Ises gitu. Sorry to say, kita punya boneka Juventus yang namanya Jay juga sih sebenarnya. Oh, yang zebra itu Kuda mas zebra zebra, ya. zebra. Iya zebra ya kan. Aja gitu. Ya, ya. Nah, tapi ini kan Jay sama Tarek ini back yang promising tapi masih kurang pengalaman gitu. Nah, Hmm. ini harusnya Openda sama Jonathan David nih bisa memanfaatkan ini karena mereka logikanya ini akan menciptakan suatu peluang yang banyak dan apa namanya ya lapar akan kemenangan gitu Bro Rocky gitu. Oh, jadi si David tetap dipasang lagi nih. Oke, baik Tetap, kalau tetap, gitu. tetap. Gua akan masuk ke materi yang kedua. Menariknya Sassuolo ini menjadi tim di Serie A dengan persentase intercept tertinggi. Yang nggak tertinggi banget sih. Rata-rata itu dengan poin 8,1 sejajar selinier dengan Udinese ya kan. Statistik ini semakin diperkuat dengan adanya yang tadi kita bahas yaitu ada Jet Itzes, ada Tarik Muhairovic. Sekarang yang menjadi concernnya kan si Itzes ini adalah pemain yang sangat terkenal di Indonesia ya kan sebagai back andalan untuk timnas kita. Nah, Tarik juga ini juga sekarang lagi banyak diincar oleh klub-klub di Eropa, termasuk Inter Milan juga, termasuk AC Milan juga, dan tidak menutup kemungkinan pengen dibalikin lagi katanya ya kan di winter ini sama manajemen Juventus karena masih ada 50% ya klausul untuk di Sassuolo itu. Nah, kira-kira bagaimana nih pendapat kalian? Juventus harusnya menghadapi tantangan atau tim dengan intercept yang lumayan cukup tinggi Sassuolo ini atau eh, adanya rotasi nih di skuad Sassuolo sehingga menjadi celah Juventus untuk meraih kemenangan. Kira-kira gimana Mas Ali nih? Oke, gua buat menghadapi hadangan intersepsinya Sassuolo, menurut gua sebenarnya Juve bisa balik lagi ke drawing board kayak pas lawan AS Roma. Hmm, Kalau kita lihat pas lawan AS Roma itu, oke lah, tapi kasusnya mungkin sedikit beda ya. Tapi di mana pas lawan hmm, AS Roma mainnya kan full pressure. Sementara kalau ini kita lihat mungkin Sassuolo lebih lebih menunggu di belakang, mid to low block, tapi interceptnya agresif gitu loh kalau udah sampai belakangnya. Menurut gue kuncinya memang untuk menghadapi dua jenis permainan seperti itu, kuncinya adalah eh, apa free flow di tengah hmm, sama apa ya, overlap overlap gitu loh. Nah, pas kita lawan AS Roma itu kan kedua skema itu kan jalan tuh, di hmm, mana kita lihat eh, pada saat itu Conceição yang starting dari sebelah kanan sering banget meringsek sampai tengah. Jadi memenuhi satu sisi permainan untuk bisa ngebebasin opsi passing dari orang ketiganya, either dia Yildiz atau si Cambiaso gitu. Nah, skema-skema sejenis menurut gue sih patut di patut dicoba ya. Dengan juga mm, tidak melupakan faktor transisi yang masih jadi PR buat Juve gitu loh. Takutnya kita asik main di daerah pertahanan lawan, tapi nanti bisa keserang balik. Itu semoga sih nggak kejadian kayak gitu ya. Tapi menurut gue Juve harus bisa mengambil alih inisiatif permainan dari awal, dan tidak memberikan banyak kesempatan Sassuolo buat menguasai bola atau mengembangkan permainan gitu aja sebenarnya. hmm. Baik kalau gitu. Kalau Mas Suryo gimana nih Mas Suryo? Punya singkatan baru lagi? Apa punya pendapat lain? Wes, Kayaknya sudah menyiapkan nih. Yang gue tunggu-tunggu kalau sama Suryo itu ada singkatan baru nih kan. Silakan Mas Suryo. ada. Tadi kan gue bilang lapar akan kemenangan. Salah Ah. satu makanan Indonesia banget itu adalah bakso, ya kan? Oh, bakso. Bakso Apa itu? telur, ya kan? Bakso telur. Bantai,
bantai Sassuolo, telak Mantan lur atau Sassuolo. sedulur ya kan. Lu maksa banget, Sur. Bakso kan ada bakso telur tuh ya kan, Oh atau bakso ya, aja deh ya kan. ya bakso. Bantai Sassuolo, Wah. telak-telak lur ya kan. Kalau Oh, perlu tadi sudah dibahas teknisnya sama Bro Ali tadi, ya hmm, kan di sini kan kesempatannya kapan lagi ya kan melawan Sassuolo yang hmm, walaupun interceptnya lebih tinggi daripada Udinese sedikit gitu ya, ya. Kalau mau free flow sekalian gitu. Kalau mau masuk masuk sekalian. Kalau perlu si Kostik ya kemarin yang lumayan bagus melawan hmm, Lecce ya. Itu kalau perlu suruh masuk masuk sekalian. Jadi bergerak terus itu si free flow di tengah, kemudian menciptakan ini gue ngelihatnya sih kalau McKennie bagus lagi dia kan sering muncul dari blind spot gitu kan. hmm. Ya kayak Harry Potter gitu pakai Quidditch ya kan. Terbang-terbang gitu yang nggak kelihatan terus tiba-tiba dia ada. Tada ya kan. Nah, ini nih siapa si McKennie ini. Oh, Hmm. jadi kalau free flow tengah ya kan si Kostik atau katakanlah Turam rusak aja terus masuk terus kalau perlu ini. Tapi sabar dulu gitu. Artinya kepercayaan megang bolanya diperkuat lagi gitu si siapa? Si double pivot kita Turam ataupun Locatelli. Karena Locatelli kan kemarin bagus tuh lawan Lecce. Hmm. Proses golnya juga dari Hmm. Locatelli kan melawan Ya, Lecce. long Tauli pass tuh. sedikit ya kan. Iya. Ya long pass tuh ya kan. Nah itu bisa juga sih membangun low block ini. Jadi pokoknya baso telur, bantai Sassuolo, telak telak lur ya tuh saudara Woi, saudara lah basah ya telur. kan. Berapa semangkok, Sur? Iya. Nah itu dia di luar ada nggak yang jualan bakso telur di luar Juventus Arena itu ya kan? Oke, baik kalau Gitu gitu. Bro Rocky. Terima kasih Mas Suryo atas pendapat atau opininya dengan tagline bakso telurnya ya kan. Mudah-mudahan Juventus bisa menang ya kan melawan Sassuolo. Oke, gua akan masuk ke materi terakhir aja nih karena mungkin nggak banyak-banyak kita membahas untuk preview ini. Kira-kira untuk prediksi serta formasi yang akan digunakan saat melawan Sassuolo ini seperti apa? Apakah si Spalletti ini akan menggunakan formasi yang sama kah atau ada perbedaan nih? Karena kan kita akan bermain di tengah pekan nih. Sehingga mungkin ada sedikit kelelahan kah untuk kebugaran lah istilahnya, ada penyegaran juga untuk para pemain-pemain karena kan jadwalnya cukup padat nih. Habis ini juga akan ada seri A lagi di akhir pekan juga. Nah, kira-kira Mas Ali seperti apa formasi yang akan ditampilkan ataukah sama melawan Lecce kah ataukah ada perubahan serta kira-kira prediksinya berapa nih untuk melawan Sassuolo ya kan? Terima kasih. Oke. Ya. Oke, more or less 90% sih menurut gua line up bakal sama kayak pas lawan Lecce kemarin ya. Di Hmm, kira-kira kiper kita udah mulai main 4-2-3-1. hmm. Back tengah Kelly sama Bremer. Eh, so far surprisingly duet mereka sejauh ini jalan atau karena mungkin kualitas lawannya masih di bawah Ya, Juve kita nggak tahu ya. bisa Tapi sejauh jadi ini ya kan. Benar. sejauh ini works lah. Back kirinya Cambiaso, back kanannya Kalulu. Tapi nanti ketika build up ya biasanya tuh bisa jadi 4 back tapi 3 gitu loh, kebayang gak sih? Hmm, Jadi kalau lu bisa jadi posisinya agak center. Di tengah double pivot memang Thuram sama Locatelli nggak tergantikan. Nah, di depan, tiga gelandang serangnya nih kalau gua ngelihatnya di kiri tetap Yildiz. Nah, tapi McKennie sama Conceição nih posisinya agak ditukar karena gua ngelihat kalau belajar dari pertandingan pas lawan Roma, Conceição nih meskipun startingnya dari kanan tapi dia masuk banget kalau main dari tengah. Dia bisa dia bisa ngobrak-ngabrik dari tengah gitu loh. hmm, Sementara McKennie jatuhnya ya jaga jaga kedalaman di sebelah kanan aja gitu loh sambil sesekali masuk kotak penalti. Nah, satu-satu perubahan yang gue pengen lihat sebenarnya ya udahlah Jonathan David memang harus jadi cadangan ya. Kalau kalau hmm. kita lihat sebenarnya sebelum-sebelumnya itu Jonathan David juga terakhir main sebagai starter itu kalau nggak salah pas di Coppa Italia lawan Udinese sama pas di Champions League lawan Pavos. Sisanya dia memang cadangan kan. Ya sudah memang mau nggak mau harus diakui sebelum sampai sampai performance dia meningkat ya memang dia masih cadangan aja gitu loh. Dan menurut gue juga kalau penggantinya yang dipakai itu kan biasanya Openda. Ya, Openda pas lawan Roma eh, gue bisa gue bisa lihat dia mainnya lumayan bagus karena dia senjata utamanya kan tabrak-tabrak masuk tuh Openda kan. ya.
Dia memang memang lari-larinya jalan. Nah, pas lawan Roma itu dia naik turunnya tuh buat link up, buat pressing dan kawan-kawan tuh masih jalan. Dimensi itu sebenarnya bisa, menurut gue sih bisa banget dimanfaatkan dari awal ya. Jadi itu sebenarnya perubahan pemainnya memang cuman David diganti Openda aja sih kalau prediksi starting line up gue. Terus Kalau 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 skor, prediksi skor 3-1 lah Juve menang. wih, Satu tapi gue kasih satunya Sassuolo-nya Jaitzes yang golin. wih, Biar mantap. biar adem, biar supporter lokal ada adem-ademnya dikit lah. Udah 2 kali ya ngebobolin Juventus kalau misalnya besok ngegolin. Berarti Venezia juga Nah, ngegolin kan. iya kan? Iya. Ntar bisa bisa jadi tagline. Pemain Indonesia mencetak kedua kalinya ke gawang Juventus. OTW Juve tanda tanya. Oh, biasanya Iya. kayak gitu. Nah, kalau Mas Suryo kira-kira gimana prediksi atau starting line up yang akan dipakai untuk melawan Sassuolo? Silakan Mas Suryo. Iya, karena kita kebetulan kan kemarin habis salah satu upacara keagamaan atau peristiwa keagamaan yang Ah, ada di Indonesia ya kan. Ini ada formasi cemara anjay, 4-3-2-1. keluarga, ini keluarga Cemara. Eh, Bro Rocky 4-3-2-1 Oh, ya kan. mengkerucut kayak Kita, pohon cemara gitu. iya betul ya kan. Kan ini Oh, free flow kan. Free flow kemudian tusuk ya kan. oh, Nah, si kipernya di Gray, kemudian ya. kanannya gue lebih ke Teunkop Miners, Hmm, kemudian Kalulu Bremer, kirinya oke lah katakanlah Cambiaso, ya kan. Tiganya ya McKennie, Turam, Locatelli, duanya Yildiz, Ziglova, ya hmm. kita kasih kesempatan atau katakanlah Kostik Ziglova, satunya Openda, gitu Bro Rocky. Oh, jadi kalau lo ada banyak perubahan ya. Zegrova main, Kostik main, Openda main, ya kan? Kalau si Ali kan tadi cuma Openda aja tuh, ya kan? Nah, kiper gimana? Yoi. Kiper kayak Degrogiro kalau kadang naik, kadang turun, lemah naik, lemah turun kayak gitu ya. Kemarin kayaknya ngelawan pas lihat lawan Lecce juga agak telat sih dia apa refleksnya. Mungkin Perin kali ya bisa diuji coba kali ya. Ya sebenarnya sih nggak ada salahnya juga, sama-sama baiknya juga mau nyoba Perin supaya dia tidak terlalu galau di bench gitu, nggak ada salahnya juga gitu. Nah, menyangkut skor 2-1 aja cukup gitu kan. Oh, Atau 2-1. 1-2 lah, 1-2 kan di Oke. kandang Sassuolo kan. Oke. 1-2 karena ini ada sedikit ilmu cocokologi ya. Kalau Waduh. yang golin itu Izes nggak apa-apa. Karena Hmm. sudah ada kecocokan antara boneka Juve yang mempunyai nama sama dengan beliau gitu. Nah, adalah balik lagi ke Jebra ya kan? Zebra ya. Zebranya sama kan, cocokologi ya. Siapa tahu jodoh ya kan. Berhubung Juve juga membutuhkan back juga gitu. Ini kan kata Bro Ali promising. Nah, nggak ada Hmm. salahnya juga kita main cocokologi. Ini pendapat gue ya, yang pendapat Oke. gue sendiri gitu. Mantap. Yang golin itu McKennie lagi ya. Hmm. Habis itu yang kedua Yildiz Oh ya, iya, ya kalau Liz. dari sana Izes Oh nggak Ize. apa-apa. Sebab tuh Oh, Muharemovic ya kan, nggak hmm. ada salah juga meningkatkan. Dia kan punya kita juga istilah kata Iya, iya, iya. gitu. Oke, baik Daya kalau gitu. jual. Siap, baik kalau gitu. Terima kasih Mas Suryo. Ada mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan Juventus bisa menang melawan Sassuolo. Amin. Mana mainnya dini hari lagi ya 02.45 ya kan kalau nggak salah. Iya. Nah, ini enak nih, cuaca enak nih. Iya, Ya. begadang-begadang lagi ya kan. Ya, jangan lupa juga Begadang-begadang. bagi kawan-kawan yang ingin join membership, monggo silakan. Tidak henti-hentinya gua menyampaikan kalau yang ingin join kalian bisa berkesempatan nih kayak Mas Suryo, Mas Ali, Mas Jeki, gua, terusnya Bio, ada Sekar ya kan, ada Amel ya kan, terusnya kalian juga bisa ngobrol di WA grup ya kan. Itu 24 jam ya kan. Kadang jam 1 aja ada yang ngobrolin kayak chatbot ya kan. Ada aja tuh apa? Jadwal. Iya, maksudnya update terus mengenai Juventus. Jadi kalian jangan takut karena kita di sini bisa saling tukar pendapat.
Kayak gitu. Jangan lupa juga di-subscribe di channel Suara Juventus ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih mengenal lagi channel kita, dan jangan lupa juga di-share serta di-like serta di-komen di kolom komentar baik itu saran ataupun kritik. Akhir kata dari gua, terima kasih Mas Ali, terima kasih Mas Suryo. Semoga kita bisa ketemu lagi ya kan, dan Juventus bisa menang lagi. Amin. Akhir Amin. akhir dari kata gua, Vino alla fine, Forza 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 Juve. Juve.